Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tangko panidang dukkha nirodha gamini patipadha arya sajang bhawe tandi. Saudara-saudara umat Buddha yang berbahagia, terutama warga mahasiswa, kembali pada kebaktian pagi hari ini kita merayakan salah satu peristiwa yang sangat penting yang secara sepintas boleh disebut sebagai peristiwa lahirnya agama Buddha di dunia ini. Saya lebih tepat rasanya menjadikan Asada sebagai hari kelahiran agama Buddha. Karena pada peristiwa purnama di bulan Asada itulah untuk yang pertama kali dunia mengenal Dhamma. Saudara-saudara, di dalam naskah Dhammacakkappavattana Sutta disebutkan, pada waktu khotbah ini selesai disampaikan, selain sinar yang sangat terang memancar di muka bumi ini, melebihi sinar para dewa, Atikamewang Dewana, Dewanupawang, juga 10.000 tata surya bergetar dan bergoncang. Dasa sahasilo kadatu, sangkampi sampakampi sampawedi. Saudara-saudara, kita bisa melihat signifikan ini dari dua sudut pandang. Selesai khotbah pertama ini disampaikan atau diamanatkan oleh Sang Buddha, 10.000 tata surya bergetar dan bergoncang. Dari planet bumi kita yang kecil ini justru memancar sinar yang terang cemerlang, melebihi sinar para dewa. Arti yang pertama mungkin arti secara harafiah, karena dengan kekuatan sama Sang Buddha, khotbah pertama itu mengakibatkan tata surya bergoncang dan timbul sinar yang sangat terang. Tetapi arti yang kedua adalah arti yang diterjemahkan dari makna simbolik 10.000 tata surya bergetar dan bergoncang. Planet bumi kita ini anggota dari tata surya matahari, sedangkan disebut dasa sahasilo kadatu, 10.000 lokadatu. Bahkan kalimat lokadatu ini sering diterjemahkan sebagai galaksi, tidak hanya tata surya, 10.000 galaksi. Saudara bisa membayangkan dalam satu galaksi berapa banyak planet dan berapa banyak matahari yang diikuti oleh planet-planet itu. Arti dari simbolik 10.000 galaksi bergetar sesungguhnya adalah selesai Sang Buddha menyampaikan Dhamma, kemudian Dhamma itu menyebar. Dan pada saat itulah Dhamma itu membuat getaran, membuat goncangan dari sistem pemikiran yang ada pada waktu itu. Goncangan pada sistem pemikiran yang umumnya sudah dianut oleh kelompok manusia pada waktu itu. Itulah salah satu yang bisa diterjemahkan dari arti simbolik
dari 10.000 galaksi bergetar dan bergoncang. Sinar yang terang muncul dari planet bumi yang kecil ini. Cahaya kebijaksanaan Dhamma bersinar terang dari pribadi Sang Buddha Gautama. Meskipun kurun waktu yang cukup lama, 2500 tahun yang lalu telah lewat. Saudara-saudara, saya pun merasakan dari pengalaman-pengalaman yang kami para biku alami sampai pada hari ini. 2500 tahun yang lalu Sang Buddha menyampaikan Dhamma, mengamanatkan Dhamma kepada dunia ini. Tetapi goncangan-goncangan itu masih terasa sampai sekarang. Goncangan-goncangan dan getaran-getaran pemikiran pada saat Dhamma itu dimengerti oleh kelompok-kelompok masyarakat. Mereka merasa terkejut, kagum, tidak pernah terpikir sebelumnya. Sesuatu yang sangat baru, yang benar, yang lurus, yang menyejukkan hati, yang jelas, yang tegas, yang bisa dilakukan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah saudara komentar-komentar yang amat sering saya terima dan kami para biku dengar. Luar biasa, membahagiakan sekali. Sesuatu yang sangat mengesankan bagi saya. Sangat menarik, sangat indah. Tidak hanya di zaman Sang Buddha, Dhamma itu dikatakan adi kalyanang, maje kalyanang, pariyosana kalyanang. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, sempurna juga pada akhirnya. Tetapi sampai saat sekarang ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin sebagian di antara saudara pernah mendengar. Pada waktu saya menyampaikan makalah tanpa makalah di UGM, Ibu Gedong Oge berkali-kali menyatakan bahwa Mahatma Gandhi memberikan prediksi nanti di abad ke-21 manusia semakin membutuhkan pesan-pesan Sang Buddha. Dan tanda-tanda itu kelihatannya sudah mulai nampak. Intelektualitas yang semakin berkembang dan kehidupan materi yang tidak seimbang dengan kesejukan jiwa menjadikan orang semakin membutuhkan Dhamma. Kemudian Dr. T.H. Sumartana secara spontan mendengarkan uraian tentang Dhamma dan menyatakan sesuatu yang baru, yang lebih baik dari khotbah-khotbah yang pernah saya dengar. Dan kemarin di Wihara Mendut kami menerima kurang lebih 2,5 jam para bruder-bruder yang menyelenggarakan pertemuan tahunan di Salatiga. Sejumlah kurang lebih 40 yang konon katanya datang dari berbagai negara, antara mungkin 10 sampai 17 negara. Mereka datang dari berbagai-bagai negara. Dan saya semula tidak berniat untuk menyampaikan doktrin atau ajaran agama Buddha. Saya hanya berusaha menerima dengan kewajaran dan ketulusan. Tujuan saya adalah saya ingin memberikan kesan sebaik mungkin. Syukur bisa memberikan kesan setelah mereka pulang bahwa umat Buddha ini ternyata lebih manusia dari yang lain-lainnya. Tetapi saudara, timbullah berbagai pertanyaan spontan tentang kegiatan para biku, tentang meditasi, tentang kelahiran kembali, dan tentang the doomsday. The doomsday itu hari kiamat. Justru itulah sesuatu yang membuat timbul dengan kalimat, kalau saya membahasakan dengan bahasa hawa nafsu, timbullah kegairahan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat mengasihkan bagi dunia pemikiran umat Buddha. Sesuatu yang mungkin dalam pembicaraan yang kasar, pertanyaan-pertanyaan yang empuk sekali untuk dijawab. Dan pada saat itulah mereka melihat
pandangan-pandangan yang telah disampaikan, diungkapkan, dibabarkan, dijelaskan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu, yang sangat spesifik, yang sangat otentik, asli sekali, yang mereka tidak pernah mendengarkan sebelumnya. Pada waktu selesai pertemuan, mereka memberikan gelar kehormatan kepada saya. Dia mengucapkan di dalam bahasa Inggris, bagi saya, biku ini adalah seorang Katolik, lebih dari saya. Ya, saya hanya manggut-manggut, tapi saya tidak membalas. Anda juga seorang Buddhis, tidak? Belum. Gelar itu belum sampai keluar. Dia mengatakan, for me, you are more Catholic than me. Anda adalah lebih Katolik dari saya. Saya terima gelar itu dengan senang hati. Apakah arti sebuah nama? Saudara-saudara, ada seorang bruder yang cukup tua. Ada yang datang dari Chili, ada yang datang dari Malawi, ada yang datang dari Ghana, ada yang datang dari negeri Belanda, dan lain-lain. Saya tidak hafal. Dan saya tidak kenal satu persatu. Hanya yang paling saya ingat ada yang datang dari Chili. Karena kebetulan Chili is my favorite. Saudara-saudara, seorang bruder yang cukup tua selesai berbicara resmi pada waktu minum, berdiri dan berbicara dekat sekali dengan saya. Dia mengatakan, penjelasan Anda tentang Buddhist meditation, insight Buddhist meditation, Vipassana, sangat-sangat baik. Saya menjelaskan bahwa meditasi itu tidak hanya duduk diam setiap pagi dan malam. Sekalipun itu perlu. Sekali lagi, sekalipun itu perlu. Jadi jangan diabaikan. Tetapi meditasi itu adalah praktek sepanjang hari. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur kembali. Kita menyadari gerak-gerik fisik, perasaan, dan pikiran. Saya menggunakan kata-kata what, mengamat-amati, aware, menyadari, dan melihat dengan seksama. Fisik, perasaan, dan pikiran. Tidak perlu memasang dupa, tidak perlu dengan lilin, tidak perlu dengan mantra yang harus diucapkan. Semua orang bisa mengamat-amati aktivitas fisiknya, perasaannya, dan pikirannya. Cara meditasi ini adalah cocok untuk semua orang. Dan mereka yang praktek meditasi ini, praktek ini tidak mengganggu keyakinan agama mereka. Penjelasan itulah saudara-saudara yang amat menarik. Dan dia mengatakan itu sangat menarik sampai ke my deep heart. Dan saya akan menulis tentang itu setelah saya pulang. Saudara, cobalah saudara amati fenomena ini. Semakin dunia terbuka, semakin manusia menggunakan akal pemikiran sehat, mereka akan melihat permata Dhamma. Mungkin rekaman kemarin ada, tetapi tidak begitu baik. Tetapi apa-apa yang pribadi biasanya tidak disampaikan di forum. Mereka menyampaikan secara pribadi. Saudara-saudara, satu kebahagiaan bagi kita semua. Sang Buddha telah lama mangkat. Tetapi Dhamma yang kita mengerti itu, kita bisa memberikan itu sebagai kontribusi kita, sebagai sumbangsih kita pada kemanusiaan ini, kepada siapa saja yang mau mendengar, mau datang kepada kita. Mereka akan amat berterima kasih. Mereka tidak merasa saya sudah ditaklukkan oleh agama Buddha. Sama sekali tidak. Mereka merasa amat berterima kasih. Kedatangan saya hari ini ke tempat ini sangat bermanfaat. Sangat berharga. Sesuatu yang amat berharga bagi hidup saya sendiri. Rasanya ungkapan itu terlalu eksklusif. Ya, terlalu kalau ekspensif itu seperti barang ya, terlalu eksklusif, terlalu elit karena diungkapkan oleh seorang tokoh, seorang pemuka, seorang orang kunci dari disiplin agama lain, dari praktek agama lain. Tetapi sesungguhnya kita sadar, Dhamma
atau sering juga disebut dharma itu bukan monopoli satu kelompok. Semua orang bisa belajar dharma, sekalipun tanpa label, tanpa merek, sebagai Buddhis atau bukan. Saudara-saudara, kalau kita melihat seluruh ajaran Sang Buddha, maka saya ingin menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini, di mana sebagian dari Anda adalah mahasiswa. Dan seiring dengan kemajuan intelektual pada era globalisasi ini, seluruh ajaran Sang Buddha itu sesungguhnya mempunyai dua sisi. Seperti sekeping uang yang mempunyai dua muka, yang memang tidak mirip sama sekali. Seperti selembar uang kertas yang gambarnya sangat-sangat berbeda. Andai kata toh satu keping itu dihaluskan, lukisan pada uang koin itu tinggal satu keping, yang keping satunya tetap warnanya halus. Tetap dua muka yang berbeda, tetapi tunggal. Demikian juga seluruh ajaran agama Buddha, saudara. Sisi yang pertama adalah sisi pengertian benar. Wawasan intelektual, atau boleh dikatakan wawasan filosofis Buddhis. Wawasan filosofis inilah yang mengagetkan semua orang. Yang mengejutkan banyak kaum intelektual. Sesuatu yang spesial, sesuatu yang otentik. Manusia menganggap keberhasilan kita, kemajuan kita, kesuksesan kita adalah berkah, adalah pahala, adalah karena kita mempunyai perlakuan yang amat baik kepada makhluk-makhluk, kepada kekuatan-kekuatan yang maha kuasa. Sehingga kemudian kita mendapatkan pahala, mendapatkan berkah. Tetapi kalau kita lengah, kalau kita kemudian berbuat yang kurang baik, kita mendapatkan hukuman. Kegagalan, kekecewaan, penderitaan, semuanya itu dilihat sebagai kutukan atau hukuman. Ini adalah pandangan yang lumrah sekali dan yang simpel sekali. Justru pada saat Sang Buddha mengemukakan untuk pertama kalinya Dhamma, Sang Buddha membalik sama sekali pandangan yang lumrah itu. Beliau menyebutkan penderitaan itu dimulai dari sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Bukan hukuman, bukan kutukan, tetapi konsekuensi yang logis akibat dari kelengahan, keteledoran, kejelekan, negatif yang kita lakukan sendiri. Dan kita sendiri harus berusaha untuk mengeliminir. Orang lain memberikan dorongan, orang lain memberikan petunjuk, orang lain memberikan support mental. Tetapi untuk mengeliminir, mengurangi, menghancurkan lebur sebab-sebab yang tidak baik itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Sang Buddha pernah mengumpamakan seseorang yang berjalan di atas seutas kawat di dalam pertunjukan sirkus. Dia harus mencari keseimbangan sendiri dengan membawa payung, dengan membawa balon, supaya dia tidak terguling dan jatuh. Orang lain hanya bisa memberikan dorongan. Awas, hati-hati ya. Jangan lengah, jangan meleng, penuh konsentrasi. Orang lain tidak bisa memberikan keseimbangan kepada seorang pemain sirkus sehingga mahir berjalan di atas seutas kawat. Tetapi pemain itu sendiri harus mencari keseimbangan, melatih. Setelah berhasil, maka dia akan bisa berjalan di atas kawat yang membawa decak kekaguman yang melihat. Demikian juga kehidupan ini, saudara. Kehidupan ini tidak bisa disandarkan pada orang lain. Kita harus mencari keseimbangan untuk adjust, untuk mengatur kehidupan kita sendiri. Para biku, para pandita, sekalipun Sang Buddha, tumhemhi kicang atapang, akataro tatagato. Para Buddha hanya menunjukkan jalan, memberikan dorongan. Anda sendiri harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, sisi filosofis ini menarik. Dunia makin maju, intelektualitas manusia makin
baik. Manusia makin tertarik pada agama Buddha dari sisi filosofis ini. Karena pengertian atau filsafat Buddhis itu dikemukakan dengan begitu runtut, lengkap, detail, jelas sekali. Tanpa khawatir akan berubah maknanya karena banyak orang menafsirkan sendiri-sendiri. Bagaimana pikiran itu muncul, apa yang dikatakan citawiti. Satu pikiran itu muncul di dalam sekejap melalui 17 satuan yang muncul dengan cepat sekali. Dan Sang Buddha menjelaskan itu dalam Abhidhamma. Apakah yang membentuk kehidupan ini yang dinamakan 5 komponen atau pancakanda? Jelas sekali, sangat jelas, amat jelas. Apakah fisik itu, apakah wedana feeling itu, apakah persepsi sanya itu, apakah sangkara pikiran itu, apakah winyana itu, dan sebagainya. Menarik sekali, saudara. Sangat-sangat menarik. Tetapi satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah sisi praktek. Kalau kita mengabaikan sisi praktek, maka agama Buddha hanya seperti salah satu pemikiran filosofis di antara rimba-rimba pemikiran filosofis yang sangat-sangat banyak. Sisi praktek ini yang memang berbeda dengan sisi pemikiran filosofis. Sisi praktek tidak mengajak orang banyak berpikir, banyak berdebat, banyak menguji ide. Tetapi sisi praktek mengajak orang untuk berbuat. Ujian dari praktek ini adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati, keteguhan mental, kebijaksanaan, hidup yang tidak was-was, hidup yang siap setiap saat menghadapi perubahan. Pencapaian atau dengan kalimat yang kasar, hasil itulah yang akan menguji praktek kita, yang akan membuktikan praktek kita. Bukan pemikiran, bukan penelitian, tetapi pencapaian. Anda mengerti Dhamma dengan baik, yang logik itu, yang reasonable itu, yang masuk akal itu, yang nalar itu. Agama Buddha adalah nalar. Tidak cukup. Atau mungkin dengan kalimat yang agak tajam, sangat tidak cukup. Tanpa sisi yang lain, pasangan yang lain, yaitu praktek. Sudahkah Anda mencoba untuk berdana? Meskipun Anda merasa masih miskin, masih belum mempunyai mata pencaharian, masih mahasiswa, masih melarat. Sudahkah Anda membiasakan untuk menyisihkan uang sedikit untuk berdana? Belajar melepas, membantu mereka yang perlu dibantu? Kalau Anda mengatakan belum, pengetahuan Anda tentang Dhamma sesungguhnya tidak begitu berharga. Betapa sulitnya orang merogoh sakunya untuk berdana. Betapa sulitnya orang membuka koceknya untuk diberikan. Meskipun dia sendiri masih butuh lebih banyak lagi. Tetapi cobalah membiasakan itu. Itulah praktek Dhamma. Kalau Anda tidak pernah membiasakan, amat jarang membiasakan. Hanya mungkin seminggu sekali atau setahun sekali kalau menjelang Katina. Pengetahuan Dhamma itu tidak banyak bermanfaat. Kemudian berusahalah untuk menjaga moral, menjaga sila. Ada suatu ungkapan yang sangat bagus. Seseorang itu harkat dan martabatnya menjadi tinggi atau rendah. Apakah yang digunakan untuk mengukur? Wah, dia ini martabatnya tinggi. Manusia ini martabatnya tinggi. Kalau dia martabatnya rendah. Ukurannya adalah mereka yang bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri itu yang menentukan harkat dan martabat manusia. Pangkatnya tinggi, kekuasaannya besar, orang kaya, uangnya banyak, orang pandai sekalipun. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan diri, martabatnya menjadi rendah. Sekalipun dia tidak mampu dan tidak pandai. Tetapi kalau dia bisa mengendalikan diri, punya disiplin moral, dia akan dihargai. Karena martabat hidupnya tinggi. Syukur saudara mau melatih samadhi, disiplin mental. Di antara saudara, siapakah yang sudah latihan meditasi setiap hari? Meskipun hanya 10 menit? Ataukah tidak pernah sama sekali? Ataukah mungkin hanya seminggu sekali? Itu pun kalau datang kebaktian. Kalau seminggu tidak datang kebaktian, tidak pernah samadhi.
Apakah saudara tidak ingin manfaat dari meditasi yang begitu luhur, yang banyak orang yang bukan Buddhis mencari, tertarik pertama kali, kemudian berusaha untuk praktek? Sang Buddha sudah menguji itu sebagai satu metode, sebagai satu jalan yang jelas, yang tidak membawa dampak negatif. Bukannya kita tidak punya, kita punya, tetapi sudahkah kita menggunakan? Samadhi itu tidak hanya untuk yang tua-tua, untuk semuanya. Seorang bruder yang sudah tua tertarik dengan meditasi, tarik sampai ke sanubarinya, sesuatu yang berharga bagi hidupnya, dan dia akan menulis untuk itu, untuk menyampaikan kepada yang lain. Apakah Anda sebagai umat Buddha tidak tertarik? Tidak ingin mencicipi kebahagiaan meditasi bagi spiritual, bagi batin Anda? Itu adalah segi praktek. Meditasi tidak bisa didebatkan, tidak bisa dianalisa sampai jelimet, meskipun secara ingin, tetapi itu tidak banyak membawa manfaat. Meditasi itu termasuk di sisi praktek, bukan di sisi filosofis. Mengerti Pancaskanda itulah sisi filosofis. Mengerti Paticca Samuppada itulah sisi filosofis. Mengerti Tilakkhana itulah sisi filosofis. Tetapi suka menolong, mempunyai pengendalian diri, meditasi, berbuat baik, menahan marah, melakukan perbuatan yang bermanfaat, itulah sisi praktek. Formalitas yang kosong. Mengapa berdana? Ya, lumrahnya orang berdana, saya ikut berdana. Tidak didasari pengertian filosofis. Mengapa kamu tidak boleh marah? Mengapa kamu harus sopan? Ya, lumrahnya orang sopan. Kalau saya tidak sopan, kalau saya marah nanti akan dikucilkan. Yang tanpa dasar dhamma. Praktek perlu dasar filosofis yang menjadi motornya. Dasar filosofis perlu praktek yang menjadi wujudnya dalam kenyataan sehari-hari. Salah satu tidak bisa ditinggalkan. Saudara-saudara, saya yakin sebagai generasi muda yang mengenal Dhamma, Anda telah banyak mengerti Dhamma. Apalagi dalam setiap masa-masa di Jogja ini selalu diisi dengan baik tentang pengetahuan-pengetahuan Dhamma dalam Dhamma kelas. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat, menambah, meningkatkan, meninggikan sisi praktek yang kadang-kadang ketinggalan. Tidak banyak agama Buddha bermanfaat kalau kita beragama hanya berkebaktian, kumpul-kumpul, arisan, piknik, dan sebagainya. Tidak banyak. Agama hanya bermanfaat kalau ada praktek yang kita observe, yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan memberikan kemajuan batin, kesejukan mental, dan kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Sang Buddha menyebutkan di dalam khotbah beliau, Tangko panidang dukkha nirodha gamini patipada Arya Sacang bawe. Jalan untuk menghancurkan masalah, untuk menyelesaikan penderitaan, itu harus dikerjakan, dikembangkan. Sampai bawi tanti, sampai sempurna dikembangkan. Itulah akhir dari tujuan kehidupan ini. Oleh karena itu hendaknya sebagai seseorang yang mengerti Dhamma, belajar, mungkin berdagang, berbuat, berbicara, kalau bisa semuanya ditujukan untuk mengembangkan jalan kebajikan, jalan Dhamma, supaya bisa menjadi faktor membebaskan diri kita dari dunia. Apakah Anda ingin menjadi Buddha seperti Buddha Gautama? Itu ideal sekali. Sangat luhur, sangat-sangat luhur. Paling mulia cita-cita itu. Ataukah ingin menjadi Paceka Buddha? Bisa mencapai kesucian sekalipun tidak ada sasana? Ataukah mencapai kesucian arahat? Semuanya itu hendaknya didorong oleh faktor dari semua perbuatan Anda. Sekolah, belajar, kursus, berdagang, bergaul, melakukan apa saja. Cobalah dicari manfaatnya sehingga bisa dijadikan faktor untuk mendorong hingga suatu saat mencapai kebebasan. Dengan demikian hidup saudara akan berarti. Secara duniawi saudara bisa maju. Banyak teman sukses hidupnya, baik pergaulannya, tinggi martabatnya, tinggi derajatnya, harum namanya. Tetapi juga apa yang dilakukan itu sekaligus
menjadi faktor untuk mendorong tercapainya kebebasan. Menjadi Buddha, sama Sang Buddha, Paceka Buddha, atau menjadi saudara yang mempunyai idealisme tinggi sekali, mungkin saudara bisa berjuang menambah paramita untuk menyelamatkan berjuta-juta manusia dengan menemukan Dharma menjadi Buddha. Tetapi kalau Anda ingin secepat mungkin dalam setiap kondisi bisa tercapai, mungkin Paceka Buddha atau mungkin Arahant. Itulah tujuan spiritual kita yang bisa kita mulai dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita kerjakan, menyapukah, mencuci piring, mencuci kainkah, berjalanlah, naik mobilkah, kalau Anda bisa menyertakan nilai-nilai Dharma, nilai-nilai Dharma, Anda bisa menjadikan aktivitas itu sebagai faktor untuk tercapainya kebebasan. Saudara-saudara, cobalah mulai. Sementara dunia mencari agama Buddha, umat Buddha mencari praktek. Saya tidak menginginkan Widyasena ini mempunyai kegiatan yang mengherankan, yang kemudian menakjubkan sampai masuk di koran dan sebagainya, spektakuler, tidak. Tapi saya menginginkan Widyasena ini warganya mengerti, mempunyai keyakinan yang kuat kepada Dhamma, dan kemudian mempunyai praktek yang baik sesuai dengan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupannya sehari-hari. Itu akan memberikan kekuatan mental yang luar biasa, baik bagi Anda sendiri, keluarga Anda, maupun bagi masyarakat. Sang Buddha menyampaikan Dhamma bukan beramai-ramai, saudara. Beliau menyampaikan Dhamma sendiri seorang diri. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang pasti, yang didasari dengan praktek yang kuat. Ajaran itu bertahan sekalipun sudah 25 abad. Dunia barat, baik di Eropa, baik di Amerika, sekarang mencari Dhamma. Mereka ingin tahu mengapa Dhamma itu menarik. Kemarin saya bertemu dengan seorang dari England, seorang wanita. Saya menceritakan hari ini banyak bruder-bruder yang akan datang kemari untuk mengerti agama Buddha dari tangan pertama. Karena di Amerika agama Buddha berkembang, dicari, mulai dicari, dan mulai pesat dicari. Wanita itu spontan mengatakan di Europe juga, di Eropa juga, agama Buddha sekarang mulai dicari. Orang mulai ingin tahu apakah yang diajarkan oleh Buddha. Oleh karena itu sebagai umat Buddha, marilah kita tidak ketinggalan. Kalau dunia mencari agama Buddha, kita mencari hasil pencapaian dari praktek agama Buddha. Inilah yang ingin saya sampaikan, dan marilah kita praktek. Mulai sekarang cobalah melatih diri Anda dengan dana. Memberikan sumbangan bukan jumlahnya, bukan kecilnya, tetapi latihannya itu. Kemudian praktek sila, praktek moral, meditasi untuk kemajuan kehidupan kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dengan kekuatan keyakinan kita kepada Triratna, kepada Dharma, kepada Dhamma. Dengan kesungguhan kita praktek Dhamma, semoga kita mencapai kemajuan. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.